gua ambil record juga lah. Boleh kalau mau Marcel atau Carlos mau record boleh, bebas. Ya, jadi Udah. oke, thank you, thank you. Ya, kita hari ngebahas soal UAS. Ada 50 soal. Ya paling langsung aja ya, nggak usah banyak cong-cincongnya ya. Ya, jadi di sini ada soal perhatikan program di bawah ini jika output dari program di atas adalah matriks 1,1 dan 1,1 gitu ya. Maka nilai X yang mungkin terjadi suatu input. Nah, sebenarnya ini ya kembali ke matriks array di mana di sini ada integer M. Ada yang tahu ini artinya apa ini? 2,2 ini maksudnya apa nih? M22. Masih ingat nggak? M22 ini artinya apa nih? Ada yang bisa ingetin lagi saya gitu? Saya tiba-tiba amnesia. Baris sama kolom, Bang. Gimana? Sorry. Gimana? Tadi siapa sih tadi? Siapa tadi? Hazikah tadi yang enggak. Oh ya, oke, thank you. Bos, thank you udah. Hazikah ya? Jadi gimana tuh Hazikah? Kalau nggak salah itu M22 itu barisnya 2, kolomnya 2. Oke, barisnya 2, kolomnya 2 ya. Ya, jadi barisnya 2, kolomnya 2 gitu. Nah, eh di sini ini adalah isi dari matriks baris kali kolomnya nih 2 kali 2 atau ordonya itu 2 kali 2 gitu ya. Atau ukurannya lah, ukuran dari matriksnya itu 2 kali 2 gitu. Nah, di sini ada float. Di sini ada float. Aduh, nggak bisa coret-coret. Oh, sorry. Ya, di sini float gitu. Float ini artinya kan bilangan desimal ya, yang memang dia itu dalam bentuk koma. Terus juga di sini kita menginputkan nih X-nya itu berapa. Kebetulan di sini kita udah tahu nih float. Bisa aja dia bilangan desimal, bisa aja dia ini apa namanya? Bisa juga apa? Bilangan bulat gitu. Karena kan di sini float ini nggak ada ketentuan. Nah, di sini for ini kan perulangan. Perulangan dari 0 sampai berapa nih? Sampai 1 gitu kan. Karena di sini kan cuma 2 ya. 0, 1 ya. Ini yang apa ya? Bisa dibilang nih horizontalnya, ini vertikalnya. Gitu. Sebenarnya ini tinggal diprogramin aja, ya diprogramin. Jadi nanti cara membacanya itu adalah I ini adalah barisnya, J ini adalah kolomnya. Jadi X dikali MIJ. Maksudnya itu gimana? Ada suatu bilangan X atau ada suatu angka yang disimbolkan dengan X dikali dengan matriks ini. Gitu. Gitu ya. Jadi misalkan kalau saya kalikan nih 2 dikali berapa misalkan saya punya X-nya itu adalah 2 misalkan. Ya otomatis nanti saya bagi ini nih ke matriks ini. 2 kali 9 berapa, 2 kali 10 berapa, 2 kali 8 berapa, 2 kali 11 berapa gitu. Jadi maksudnya ini perkalian masing-masing tahu lah ya, perkalian apa matriks ya. Ada di minggu keberapa gitu ya modul matematika dasar gitu ya. Jadi eh, jadi kan ada tuh perkalian matriks, ada yang X-nya itu dikali per masing-masing barisnya, atau ada yang gimana? Ada yang ini baris kali kolom. Kebetulan ini kan bilangannya ini kan bilangan yang cuma hanya satuan gitu ya, bukan yang dalam bentuk matriks kali matriks gitu kan. Gitu. Jadi ini nanti tinggal di codingin aja sebenarnya gitu ya. Jadi penjelasan dari outputannya ini itu kurang lebih seperti itu gitu. Nanti kalau MIJ-nya dari mana, Bang? Ya dari sini gitu, dari apa namanya? Apa sih namanya? Itu perulangannya gitu. Tapi biasanya ngambilnya dari mana ini? Pokoknya dari sini nih. Matriks utama ini adalah matriks I dan J-nya. Gitu. Jadi nanti bisa ini tugas aja sih sebenarnya. Bukan tugas sih. Ini kalian aja apa namanya? Apa sih latihan kalian aja gitu ya. Gimana? Oh, ya latihan aja kalian gitu ya. Ini tinggal codingin aja dapat. Tapi kurang lebih penjelasannya seperti itu. Gitu ya. Jadi maksudnya ini MIJ ini apa Bang? I ini adalah baris, J itu adalah kolom. Sama kok, ini 2 I adalah I, J-nya adalah kolom. Lihatnya dari mana Bang? Dari perpula. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin lanjut dulu aja. Kita takutnya ini saya save aja dulu ya. Mana save? Oke, gua save dulu ya. Gak ada save ya? Kalau ada yang save boleh, kalau mau screenshot boleh, silakan.
Tadi kok di record ya? Mana ya? Nggak ada ya? Ya adalah nanti di ini lagi aja. Oke, tadi kan di record. Nanti kurang lebih hasilnya adalah 0,18. Ini adalah codingan aja, tapi penjelasannya kurang lebih seperti itu tadi. Nah, lanjut lagi. Berikut adalah pernyataan yang digunakan untuk menghentikan atau bisa juga dibilang keluar dari proses iterasi. Nah, maksudnya di sini kita di sini kalau kalian punya soal kayak gini, ada soal kayak gini nanti nemuin ya, nemu soal kayak gini lah ngomongnya ya. Jadi patokannya aja itu baca yang simpel aja, nggak usah dibaca keseluruhan itu. Oh, di sini intinya adalah menghentikan. Berarti kan kalau nggak ya stop, kalau nggak break gitu kan, nggak mungkin skip. Skip kan bisa apa melangkah satu proses dan melanjutkan proses berikutnya. Kalau exit ini kan keluar, bukan berarti berhenti. Continue ini artinya lanjut. Berarti kan bisa kemungkinan stop, bisa kemungkinannya break. Kan sama-sama maknanya apa? Ini ya, maknanya berhenti gitu kan. Tapi kan ingat lagi, kita kan belajar apa? Kita belajar C++, berarti kan identiknya apa? Break gitu kan. Ya udah, berarti jawabannya break. Kalau kalian ingatnya ini exit, enggak, karena kan di sini tuh dimintanya menghentikan. Exit ini belum tentu menghentikan gitu. Bisa jadi dia masih lanjut, bisa jadi dia masih enggak. Stop juga bisa berhenti kan. Skip juga bisa melangkah satu baris itu bukan menghentikan. Continue ini artinya lanjut. Gitu ya. Break ini artinya ya berhenti juga, tapi ini kan kita konteksnya dalam bentuk C++ gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jangan lupa ini udah dari UTS pun juga kayaknya udah keluar ya dari kuis-kuis yang diberikan sama abang-abang asprak atau kakak aspraknya kayak kurang lebih ya itulah, nggak ada bedanya gitu ya. Nah, lanjut lagi. Nah, ini artinya arti dari kode berikut. Berarti di sini for-nya ini dimulai dari 20 ya, 20 sampai 0 gitu. Yang benar adalah ya kenapa di sini ada yang bisa ngasih pendapat nggak kenapa di sini jawabannya berulang dari 20 sampai 0? Kenapa nggak berulang maksudnya besar lompatannya itu sebanyak satu apa bisa aja berulang sebanyak 20 kali? Kenapa tuh ada yang bisa kasih ini enggak alasan gitu? Ada yang bisa nggak? Itu Bang, karena I minus sama dengan 2 artinya tuh si 20-nya itu nanti dikurangi 2. Jadi batas akhirnya itu sampai 0. Oke, gitu ya, benar ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi di sini kan anggaplah ini batas atasnya gitu ya. 20 ini kan batas tertinggi gitu kan ya. 0 ini batas terendah gitu. Jadi nantinya berulang sampai 0 karena di sini batasnya 0, tapi di sini dia bukan ini tuh apa ya? Plus 1 ya, bukan gitu. Gitu ya. Jadi dia berulang 20 sampai 0 kali. Tapi kalau misalkan saya balik, misalkan di sini nanti dia mana? Di sininya I-nya 0. I-nya 0, tapi di sininya I-nya 20, lebih dari 20. Tapi di sini saya punya hadiah I plus plus. Kira-kira ini artinya ini ya, in min min ya, in saya in min ya, in ya. Kira-kira ini artinya apa nih? Aduh, artinya apa nih? Artinya apa? Kalau misalkan di sini dia I-nya 0, di sininya I-nya lebih dari 20, artinya apa? Ada yang tahu Si, nggak? si Ya, nolnya akan bertambah sampai batas akhirnya itu 20. batas atasnya itu berapa? 0. Yakin batas atasnya 0. Ya, jadi gini ya. Oke, oke, thank you lah ya. Ya. Oke. Ya, jadi maksudnya gini, ini batas bawahnya, karena ini paling bawah, gitu. Ini batas atasnya. Tapi tadi kata siapa tadi? Husky ya? Apa sih itu? Husky apa siapa tadi? Ya, itulah ya. Ya, jadi di sini bukan batasnya itu, batas atasnya itu maksudnya berulang sebanyak 20 kali bukan. Karena di sini batasnya ini 20. Ya, memang di sini 20. Tapi ingat lagi, di sini ada tanda sama dengan enggak? Kalau memang nggak ada tanda sama dengan, berarti 20-nya nggak ikut. Berarti berulang sebanyak 20 apa 19 kali gitu. Jadi dilihat dulu dia ini sama dengan nggak. Berarti di sini artinya apa? Ini dia akan bertambah karena kenapa bertambah Bang? Karena di sini ada plus plus. Kalau dia di sini min min, nanti dia berkurang dari 20 sampai 0. Kalau i plus plus itu dia eh, bertambah sebanyak satu kali
sampai 19 kali gitu ya artinya ya. Kalau masih ingat teman-teman itu min 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 ya min min itu artinya dikremen, dikremen, dikremen. Tapi kalau dia plus plus itu artinya increment. Maksudnya apa bang bedanya decrement sama increment? Decrement itu dia berkurang dari batas atas sampai batas bawah. Tapi sedangkan increment ya, saya agak kebalik ya, antara kebalik atau enggaknya. Kurang lebih inilah artinya ya. Jadi increment itu dia bertambah. Dia itu bertambah sebanyak satu kali sampai batas atasnya. Itu dia pokoknya kebalikannya aja. Kalau dia increment, dia nol itu di depan. Tapi kalau dia decrement itu di belakang. Gitu. Ini maksudnya ke decrement karena di sini min kan. Gitu. Itu ya. Jadi ini benar ya berulang dari 20 sampai 0 kali. Ini nggak ada save image ya. Kalau ada silakan screenshot aja ya. Di sini nggak ada fiturnya. Sorry. Ya, nggak ada ya. Save-savean nggak ada. Alah, oke lah. Kita lanjut lagi ya. Ayolah, nggak ngerti. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini diberikan listing. Maksudnya listing itu potongan program ya. Bila mana di running akan mencetak nilai sejumlah berapa. Ya, gini aja. Jadi kan di sini ada nilainya 0. Ya kan, nilainya 0. Terus batas bawahnya ini 0. Batas atasnya 2. Berarti kan 0. Di sini berarti kan angkanya di sini kan ada 0, ada 1, ada 2 gitu ya. Ya udah masukin aja. Di sini kan berarti batas bawahnya berapa? Nilainya 0 kan? Berarti di sini 0 sama dengan 0 ditambah 1 berarti dimulai dari 1. Terus berapa nilai yang kedua? Benar nggak? Iya. Terus 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3 gitu kan. Berarti maksimalnya berapa? 3 benar. Kenapa? Karena di sini kan kita punya bilangan hanya 0 1 sampai 2 gitu ya. Jadi kan di sini kan mencetak nilai yang berjumlah berapa? Bisa 3 gitu. Karena di sini ada 0 1 dan 2. Lihat lagi di perulangannya. Gitu. Makanya tadi saya bilang ada nggak sama dengan? Kalau nggak ada sama dengan, berarti bilangan yang jadi patokannya itu nggak dimasukkan. Tapi kalau sama dengan dimasukkan, gitu ya. Jadi makanya di sini dibuatnya 3. Gitu ya. Kalau memang tanya silakan resen aja boleh. Jadi dilihat. Kayak gitu ya. Oke, kalau memang ditanyain, boleh silakan. Oke, kita lanjut aja dulu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Maksudnya kenapa di sini 3? Karena gini, kita lihat di sini kan awalannya 0. Terus ada 1, ya kan? Kan 0 sampai 2. Karena kenapa 2 ikut? Karena di sini ada sama dengan. Berarti 0, 1, dan 2. Berarti masukin aja 0 tambah 1, 1 tambah 1, 2 tambah 1. Pokoknya 3 bilangan. Kan? Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, kita coba lanjut lagi. Nah, kalau ini lebih kembali ke ini ya, pemahaman matriks kalian lagi pas di mata kuliah matematika dasar gitu ya. Jadi kan di sini ada outputan, udah disajikan tabel gitu ya, udah disajikan tabel matriks. Nah, di sini kan kita diminta apa? Berarti di sini disuruh apa? Menampilkan matriks B yang dengan baris 4 dengan kolom 3 tuh, dikalikan matriks yang barisnya 4, kolomnya 3. Berarti matriks baris keempat kolom 3 dikali matriks buat 4 kali kolom 3 gitu. Gitu ya. Jadi tinggal dicek aja. Sebenarnya nggak usah pakai program berapa di sini matriks. Ya. Izin bertanya Bang, apakah katanya? Iya ya, nanti dibagi kok. Ada linknya kan ya? Ada link yang di G Drive kan ya? Nah itu dikirim di situ ya. Nah, tenang aman aman, santai. Nah, kalau kalian udah nemu soal kayak gini, intinya gini aja. Di sini matriks 4 baris 4 kolom 3 yang mana? Matriks 4 kolom 3. Gimana? Yang 2,7 itu bukan Bang. 2,7 yang mana 2,7? Ini. Iya Bang. Ini. Oke, ada yang lain? Ya, baris itu ke bawah ya. Baris itu ke bawah, kolom ke samping kan. Ya, berarti baris 4 kolom
Berarti 2,7 ya. Berarti tinggal kaliin aja 2,7 kali 2,7. Ya udah cari yang ekornya berapa. 7 kali 7 berapa? 49 kan? Ya lihat aja 49 sini. bang. Nah, 49 kan? Di sini yang ada ekornya 9 mana? Cuma 7,9 kan? Ya udah, langsung disilang aja. Gitu. Simpel kan? Gitu, nggak perlu kalian codingin ini nanti kan kalian pakai ini enggak. Cuma kalian pahami aja, oh ini artinya kita disuruh menampilkan atau mengeluarkan atau mengoutputkan matriks yang dengan baris 4 kolom ketiga dikali matriks 4 kolom ketiga. Gitu berarti mana 4 kolom 3 berarti 2,7 kan? 2,7 berarti 2,7 kali 2,7 boleh dicek aja di kalkulator. Ya kalau saya sih lihat ekornya aja sih, lihat belakangnya. 7 kali 7 kan 9, 49, 9 kan ya udah. 7,299 gitu. Tapi ya kalau bisa, kalau misalkan 9 semua, ya dicek satu-satu berarti. Gitu ya. Ini kurang lebih seperti itu. Oke. Kita lanjut lagi ya. Jadi tinggal pemahaman matriks kalian aja diperdalam lagi. Itu diingat-ingat lagi lah. Itu ya. Ini soal keberapa nih? Satu, lima ya. Udah kelima ya. Oke, keenam lah ya. Lanjut, kita di sini baris kode yang ditandai tanda kotak hitam. Wah, langsung aja kita tanda kotak hitam. Berarti artinya apa nih? Berfungsi untuk outer loop. Ya, jelas. Karena di sini kan, kenapa di sini, apa bedanya inner loop sama outer loop? Ini kan ada yang untuk luar, ada yang untuk dalam. Intinya gini. Oke, mungkin jeda bentar ya. Bentar.
Oke, mungkin sorry tadi kita jeda bentar ya, tadi ada azan. Oke, gue lanjutin lagi ya, tadi sampai mana tadi? Ya sampai sini ya. Jadi intinya gini, kalau mau diingat, yang bagian atas itu biasanya yang untuk outer gitu ya, selalu gitu. Kalau yang ini atau yang I itu ingat aja dia outer loop. Tapi kalau J itu dia inner loop gitu ya. Kenapa kok bisa inner sama outer? Biasanya itu nanti dipakai untuk perulangan bersarang. Kayak gini kan perulangan bersarang ya. Jadi kayak misalnya kalian bentuk gambar apa sih? Pakai bintang-bintang ya, kayak bikin persegi, persegi panjang atau gambar bola ketupat dan segala macamnya, yaitu menggunakan ini. Nah, yang atas itu identik dengan outer loop. Tapi kalau yang bawah dia inner loop gitu ya. Terus kalau yang untuk perulangan kombinasi itu perulangan yang memang digabungin dengan percabangan sih. Tapi biasanya ya digabungin dengan percabangan gitu. Dia makin nanti di array. Terus di kolom baris ya ini kan matriks gitu. Itu ya. Jadi yang atas ini intinya ingatnya adalah outer gitu. Kalau bawah itu inner loop. Kalau memang ada yang ini boleh diingetin lagi aja. Asprak ya. Abang-abang Bang Aros atau Bang Marcel atau yang lain boleh. Gitu ya, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, gue lanjut lagi aja. Ya, jadi di sini lanjut. Di sini berapa jumlah elemen dari array Y yang dideklarasikan gitu. Jadi di sini 10 gitu. Kenapa di sini maksudnya dideklarasikan itu 10? Ada yang tahu nggak kenapa tuh 10? Ada yang tahu nggak kenapa di sini 10? Kenapa jawabannya 10 maksudnya? Kenapa tuh? Ada yang tahu nggak? Kenapa tuh? Kenapa di sini ya? Gimana Yang gimana? dalam kotanya 10, Bang. Iya, kenapa? Ya, dalam kotaknya 10. Ya benar juga sih ya. Ya, jadi benar-benar ya. Jadi jumlah elemen dari array yang dideklarasikan sebenarnya 10 gitu ya. Tapi kalau misalkan yang ditanya nanti tampilnya berapa kira-kira? Ini kan jumlah elemen. Ya benar, memang ini 10, benar 10. Tapi kalau yang ditanya yang tampil berapa? Yang tampil berapa? Misalkan volumenya 10, berarti yang kalau yang keluarnya berapa? Array itu dimulai dari angka berapa sih? Array 0, Bang. 0 ya, gitu kan? 0. Jadi sebenarnya ini 9 apa 10 ya? Sebenarnya ini agak ambigu juga sih ya, agak ambigu. Sebenarnya kalau memang dideklarasikan dari array, berarti kan Y ini adalah array gitu kan, Y ini adalah array. Berarti kalau secara array-nya, materi array itu berarti di jawabannya 9. Karena kenapa? Karena array itu dimulai dari 0. Walaupun di sini memang 10, tapi nanti akan yang tampil itu, ingat aja, volume dikurang dengan 1. Berarti jawabannya adalah 9 gitu. Itu ya. Jadi kalau ditanya Y-nya jumlah elemen dari array itu berapa ya, harusnya sih 9 ya. Gitu 9. Tapi di sini jumlah elemen, berarti jumlahnya adalah 10 gitu semuanya, ke total keseluruhan ya. Gitu. Gitu ya. Jadi dipahami lagi ini, nggak tahu ditanyanya. Benar nggak nih Carlos atau Marcel? Ini agak nggak tahu juga, bingung juga pertanyaannya. Tapi biasanya kalau yang ditanya tampilnya itu biasanya 10 dikurang 1 sih. Volumenya dikurang 1. Itu kayaknya salah lah, Pin. Kayaknya. Ini salah ya. Jadi kayaknya harusnya 9 sih. 9 gitu. Dan Harusnya iyalah, 10. kan 29 dari yang Ya, diperhatikan. 10. Harusnya array-nya itu di sini dikurang dengan 1 gitu. Selalu sih biasanya gitu kalau array. Jadi makanya array itu kan dimulai selalu dari 0 gitu. Harusnya 6 deh. 9 sih. Ini jumlah ya? Jumlah elemen apa loh? Oh, jumlah elemen. Sorry. 0 sampai 5. 6 dong. 6 ya. 6 dong. Ya dimulai dari di sini kan 5. 3 ya. I dan X-nya 3. I dan X-nya. I-nya 0. I-nya 5. I plus plus. I-nya itu dari 0 sampai 5. Ya jadi dimasukin disebut sebenarnya. Ya dimasukin aja 0-nya dari sebenarnya gini. Oh ya gini, sorry. Ya. Jadi gini, ini kan 0-nya sampai 5, berarti kan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 gitu ya.
Nah, di sini dimasukin aja 0 dikali 1 ditambah 3 sampai sebanyak 10 kali gitu ya. Gitu maksudnya. Gitu ya. Sebanyak 10 kali gitu. Jadi nanti kalian masukin gitu. Angkanya itu I-nya berapa di sini? I-nya kita dari 0 sampai 5 gitu kan. 0 sampai 5. Nanti di sini 1 2 3 4 dan 5 bukan 10 ya, sorry. Jadi dikali nanti di sini 1 ditambah 3 gitu. Terus 1 ditambah 3 sampai bawah gitu. Sampai di sini nanti total I-nya itu adalah 10 gitu ya. Iya, total I-nya 5. Sorry, di sini kan 10 ya. Di sini 10. Tapi tetap patokan di sini sebenarnya. Jadi di sini kita nanti ngambilnya sampai 5 gitu. Walaupun di sini 10, patokannya sampai 5 gitu ya. Hitung aja sampai 5 dikali-kali nanti ditambahin aja 1 tambah 3 berapa? 4 gitu kan. Ini kan 4. Berarti nanti 0 kali 4, 1 kali 4 gitu sampai 5 gitu ya. Gitu. Jadi kurang lebih perhitungannya gitulah ya. Tapi kalau yang ditanya eh, banyak elemen di array itu berarti jawabannya adalah 9 gitu ya. Sorry. Iya 9. Karena di sini batasnya 10. Gitu. Dibaca lagi sebenarnya. Gitu. Gitu ya bintang-bintang ya. Jadi kan di sini pasti 4 semua, berarti tinggal kalian aja 0 tambah 4 dan segala macamnya. Berapa gitu jumlahnya gitu. Gitu ya. Berarti Tapi kan yang nanti dideklarasikan lah, Pin. Oh, yang bentar-bentar. dideklarasikan ya? Iya, yang dideklarasikan gitu ya, dibaca lagi. Gitu ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dihitung-hitung nanti kan 1 kali 4 4. Jadi tambahin aja sebenarnya. Perhitungannya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau dikodingin sih ya, tinggal dimasukin aja sih sebenarnya. Nanti sih, ya gitu ya. Kurang lebih. Oke, gue lanjut dulu aja ya. Jadi jawabannya dicek lagi aja sebenarnya. Gitu ya. Oke, gue lanjut dulu. Nah, di Dan sini jawabannya pengertian apa, Pin? fungsi. Ah, gimana? Jadi jawabannya apa, Pin? Ya, Yang di atas. tugas ini sebenarnya latihan lah, latihan lagi lah. Tapi penjelasannya gitu tadi. Belum dicoba. Oh, ya udah. Nanti dikirim deh codingannya. Sorry ya. Ya, gue lanjut lagi deh. Nah, di sini pengertian dan fungsi array. Kira-kira fungsi array ya gimana maksudnya? Array itu apa sih menurut kalian gimana? Array itu. Ya, udah ada sih sebenarnya di sini. Ada nggak? Ada yang ini nggak? Ingat nggak sih sebenarnya? Ya, ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak? Ya, sebenarnya gini. Array itu kan tadi udah lihat dari ini ya. Jadi dia ini suatu apa namanya? Kalau misalkan nanti dijelasin secara detail ya, ditulis ya. Maksudnya fungsi array itu dia dapat menampung semua angka, nilai dan karakter dengan batasan yang sudah ditentukan gitu ya. Jadi di sini kan 10 nih, ya kan dia 10. Di sini 10 berarti nanti batas itu cuma sampai 10. Kalau nanti disuruh sampai 11, 12 sampai seterusnya itu nggak bisa karena di sini cuma ada batasannya. Itu seperti halnya kayak punya HP kalian gitu ya. HP kalian itu kan array. Maksudnya array itu gimana? Itu kan ada penyimpanannya ya. Ada yang kayak bergiga-giga gitu kan, ada yang 32, ya banyak lah giga-gigaan lah ya. Nah, tapi kan di sini kan array gitu. Anggaplah kayak gitulah, HP yang punya penyimpanan. Kalau HP kan punya penyimpanan tapi dia bukan hanya menyimpan angka gitu. Bisa menyimpan foto dan lain-lainnya. Tapi kalau array ya, kalau array kan di sini dia mempunyai atau bisa menampung semua angka dan nilai dan karakter gitu ya, nilai dan angka dan karakter gitu. Nanti kalian bisa masukin A atau B atau C atau D ya bisa aja, bisa aja gitu ya. Jadi di sini jawabannya dapat menampung angka, nilai dan karakter itu. Kalau hanya enggak bisa, enggak nilai dan angka kan sama nilai dan angka. Mengulang nama ya, mengulang sih ya enggak juga gitu. Jadi lebih ke arah dia dapat menampung semua angka, nilai dan karakter. Ini angka nilai, angka koma nilai gitu ya. Oke. Oke, lanjut. Nah, ini aduh gampang banget nih. Oke. Kenapa di sini jawabannya 2 kali? Kenapa nggak 3? Ada yang punya ini nggak? Apa?
apa namanya, pendapat ya, apa pendapat ya. Kenapa di Kurang sini dari 3, Bang. gimana? Karena pembatas atasnya itu kurang dari 3. Jadi itu kan I-nya 1, Mm-mm. I 1, 2, udah gitu doang, Bang. Oh iya, benar ya. Jadi yang kembali ke di sini aja sih. Di sini kan 1, di sini kan 1. Berarti di sini kan ada 3 nih. Tapi di sini kalau misalkan dikasih sama dengan iya sebanyak 3 kali. Tapi kembali ke sini lagi. Di sini kan nggak ada sama dengannya. Jadi kan 3-nya ini nggak ikut. Berarti sampai 2 doang. Berarti makanya di sini kan 2 kali. Gitu ya. Jadi sebanyak 2 kali. Gitu. Oke ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, berarti 2 kali. Kembali lihat di perulangannya, batas atasnya berapa, batas bawahnya berapa. Gitu. Ya, kalau tanyain silakan rasain aja boleh. Nah, ini lagi nih ya, banyak nih ya. Ya. Anda diberi instruksi untuk membuat sebuah program yang menerima masukan. Yang diminta apa nih? Menentukan dan mencetak ke layar apakah bilangan tersebut termasuk kategori bilangan genap atau ganjil. Nah, di sini mintanya masukannya itu -99. Program berhenti jika menggunakan jika pengguna memasukkan bilangan -99. Oke, di sini kita disuruh ngelengkapin nih. Disuruh ngelengkapin. Ya, sebenarnya kita di sini lagi. Bentar ya. Oke, lanjut lagi. Kita di sini bedanya apa nih? Apa nih bedanya? Ada bedanya ya? Oh, di sini gini ya. Kalau yang ini kan nggak pakai titik koma ya. Di sini kan tidak pakai titik koma, berarti kan udah pasti salah. Apalagi ini, gitu ya. Tapi kalau di sini apa nih? Berarti kan yang diminta apa? Program berhenti jika pengguna memasukkan bilangan -99. Berarti kan otomatis -99 ini nggak ikut dong. Seperti yang tadi kan. Kalau kita masukin di sini 3 ya nggak keluar gitu. Karena di sini batasnya itu kan nggak dibuat sama dengan. Berarti otomatis di sini nggak mungkin pakai sama di sini nggak pakai. Iya, di sini kan nggak mungkin sama dengan. Ya kan berarti di sini udah pakai salah. Terus apalagi di sini nggak pakai titik koma. Nah, kalau ini apa bedanya nih? Nggak ada perbedaannya. Oh, di sini ada 99 nih. Ya, sorry. Di sini ada -99. Tapi kan di sini dia minta -9 mana sih tadi? Kelebihan -99 gitu ya. Ya udah pasti berarti jawabannya adalah while n tidak memenuhi -99 berarti artinya ketika kita masukin n-nya itu adalah -99 dia tidak memenuhi. Artinya dia tidak mengeluarkan apa-apa. Atau dia berhenti program. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dilihat lagi sebenarnya ini saya selip-selip kayak gini lumayan juga gitu nilainya gitu. Poinnya berapa nih? Ada nggak? Nggak ada ya? Ya nggak ada. Gitu ya. Biasanya 2 sih. Jadi diperhatiin lagi. Jadi ini artinya tidak memenuhi gitu. Ini yang standar seru ini adalah tidak sama dengan ini adalah artinya memenuhi gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Kita lanjut. Nah, ini yang maksudnya saya bilang tadi ya, array itu kan dimulai dari mana? Dari 0. Kalau misalkan kita punya array itu adalah ukurannya itu sebesar 10, ya udah tinggal dikurangin aja. Ukurannya itu dikurang dengan 1. Ya udah berarti 10 dikurang 1 berarti sampai 9. Kok nggak ada suara sih? Gimana? Ada Nggak ada kok. suara. Ada, Pak. Aman, Bang. Aman ya? Oke. Aman, Bang. Aman, Oke, Bang. Oke, thank you. Oh, benar. Ya coba dibenar lagi deh mic-nya. Siapa tahu kerusak gimana gitu ya. Ya, kenapa di sini 0? Karena di sini kita diminta apa? Array gitu. Kalau memang nggak ditanya sebuah bilangan X dengan tipe data integer memiliki ukuran sebesar 10 dengan batas bawah 1. Berarti kan di sini nggak ada sama dengan itu jawabannya dari 1 sampai 9. Tergantung soalnya sih sebenarnya. Tapi kalau di sini dia diminta array dan juga dia punya ukurannya, ya udah ukurannya itu dikurang 1, itu hasil atasnya. Tapi yang bawahnya itu ingat array, jadi mulai dari 0 sampai dengan 9 gitu ya. Ingat array itu dari 0 kok, selalu dari 0 gitu ya. Jadi selalu
Walaupun matriks, kalau tadi kan matriksnya itu bukan matriks array sebenarnya, karena dia bukan baris 0 kolom 0, karena dia dimulai dari baris 1 kolom 1 kan. Gitu. Yang tadi yang ini nih, ini kan bukan matriks array sebenarnya. Gitu. Ini bukan matriks array gitu. Karena dia nggak mulai dari 0 sampai 0 gitu ya. Itu oke, kurang lebih seperti itu. Oke. Lanjut nanti di tengah-tengah aja lah ya. Ini nggak tahu berapa ini. Oke, lanjut lagi. Diberikan listing potongan program bila mana di running. Ya udah, ingat lagi gitu kan. Di sini kan 0, batas bawahnya 0. 0, tapi di sini ada sama dengan. Gitu kan, ada sama dengan. Ya udah, dari 0. 1 pasti ikut kan, di sini sampai 3. 2 saya tulis deh, 0 sampai 3. Tapi kita cek nih, batas atasnya pakai sama dengan nggak? Oh, pakai ternyata. Ya udah, berarti 3 ini otomatis saya tulis lagi. Berarti jumlahnya berapa? 4. Ya udah, berarti di sini kan 0 sampai 3 nih. Menampilkan apa? Bintang. Berarti bintangnya sebanyak 4 kali. Gitu. Kalau ini kan enggak gitu. Kenapa kok di sini panggil tanda kutip? Gitu. Salah sebenarnya. Karena di sini kan ya cout kan memang pemakaiannya pakai tanda kutip ya. Tanda apa sih namanya? Ya kutip loh gitu ya, kutip atas. Nah, jadi ya kutipnya nggak ikut, kecuali nanti ditambahin kayak apa ya, petik gitu lah ya. Tapi biasanya petik itu dibaca di CPP itu artinya juga sama kok, mengapit, tapi dia mengapit angka. Ingat kan ya, kalau dia angka dia cuma mengapit apa ya, karakter ya, yang mengapit mengapit kutipnya 1 gitu. Coba dicek lagi ya, saya juga lupa. Gitu ya. Jadi makanya di sini jawabannya adalah ini. Itu kalau kutipnya nggak ikut karena di sini cout. Cout kan pakaian kutip biasanya ya. Itu ya sampai sini. Oke. Mungkin ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, boleh. Ada ya? Oke. Gue lanjut lagi lah ya dulu ya. Biar nanti ada giliran Bang Carlos. Biar nggak terlalu sorean juga gitu ya. Ada mau persiapan juga buat besok. Oke, di sini lanjut lagi. Nilai K yang dihasilkan pada program di bawah ini. Jadi include your stream ya. Ini udah kita berarti tujuannya adalah apa nih kita? Nilai K. Nilai K. Nah, ini coding lagi ya. Berarti di sini jika N-nya ini ya ini nanti di coding aja sih sebenarnya. Ya, ini nilai K. Maksudnya di sini kan ada batasnya itu N sampai kurang dari 10. Berarti batas bawahnya itu 10 gitu. Nah, ini tinggal dimasukin aja. Sebenarnya di coding aja lah ya. Ya di coding aja. Ya, jadi mungkin kalau yang kayak gini ini tugas kalian lah ini buat pemrogramannya gitu. Oke, sorry ya. Ya, jadi ini kurang lebih ini kan perulangan gitu ya, perulangan dual. Berarti perulangan dual itu artinya perulangan yang mendahulukan proses awalannya. Biasanya kan dulu nih. Jadi jika N-nya itu hasil bagi dari 2 itu sama dengan 0, itu nanti dia akan menghasilkan K-nya ini berapa? Tergantung. Ini artinya apa nih persen ini? Tadi persen apa artinya? Ada yang tahu nggak persen ini artinya apa? Bagi. Hasil bagi, Gimana? Bang. Gimana? Mod bang. Bagi, Mod. Bang. Bagi apa? Bagi aja nih. Bisa bagi, Bang. Bisa bagi, Bang. Kelipatan, Bang. Lipatan. Mana ini? Gimana Bang Carlos? Ya, jadi ini kan hasil bagi gitu ya. Beda dengan yang kayak cuma apa ya? Miring ya, garis miring gitu ya. Itu artinya ini bagi gitu. Ini bagi. Kalau yang persen itu artinya sisa hasil bagi. Maksudnya gimana tuh? Misalkan berapa ya? Kalau 8 saya moduluin 2. Kira-kira berapa? 8 modulo 2. Berarti artinya gimana? Dan hasilnya berapa? 0, Bang. 0 gitu ya. 0.
Jadi kan 8 ini dibagi 2 berarti kan 4. 4 ini artinya yang garing ini, yang baginya, hasil baginya. Tapi kalau yang modulo ini, itu sisa hasil baginya. Berarti berapa sisa hasil bagi dari 8 bagi 2? 0 kan ya, udah berarti modulonya adalah 0. Gitu ya, jadi dibedain modulo dengan garis miring. Itu yang artinya bagi. Sama-sama bagi. Tapi bedanya yang garing ini adalah hasilnya, tapi kalau modulo itu sisa hasil baginya gitu ya. Berapa sisanya? Kalau misalkan 4 bagi 2 kan habis. Ya misalkan 3 bagi 2. 3 bagi 2 berapa ya? Berapa sisa hasil bagi? Kurang lebih seperti itu. Gitu. Jadi dipahami juga ini. Masuk ke dalam konteks ini. Gitu ya. Makanya di sini kalian paham nggak ini modulo apa? Kalau tadi masih ada yang kurang paham ya, coba dipahami lagi. Karena ini kan udah ada kayak gini modulo-modulo gitu. Gitu. Itu ya. Jadi n-nya di sini kan pernah 10. Ini sama dikodingin aja kok. Tapi kalau untuk pembahasan dualnya ya dulu selalu. Karena di sini dual ini harus dibaca dulu, bisa dicek, biasanya dicek dulu. Gitu ya. Oke. Oke, gue clear dulu. Gue lanjut lagi dulu deh. Ini udah jam berapa ini? Fokus 44. Apa ini? Dari kode program berikut sebutkan hasilnya. Nah ini sama, berarti ini kesatuan ya? Apa enggak ya? Enggak ya? Ini enggak tahu ini yang mana soalnya. Apa yang tadi ya? Berarti ini berhubungan ya. Kalau ini berarti array. Iya matrix array gitu ya. Matrix. Berarti di sini hasil dari program di bawah ini. Ini sama di coding juga. Maksudnya di sini kan kita di sini ada matriks pertama barisnya baris kolomnya itu 2 dan 4. Yang kedua ini matriks 4 dan 2, tapi nggak ada nih hasilnya. Gitu ya, nggak ada hasil matriksnya. Di sini berarti 0 sampai 4, 0 sampai 2. Maksudnya di sini yang 4 ini kolomnya. Kolom apa ini? Sorry, ini M2 ya. Berarti di sini barisnya itu yang paling atas, yang I, yang J itu adalah kolomnya. Berarti di sini masukin aja 4, 2 gitu ya. Ya udah, jadi dari 0 sampai 4, 0 sampai 3, 0 sampai 1. Nah, sih, ya 42 ya, 42. Jadi tinggal dikaliin ini aja. Berarti M2 ini sama dengan MI, M1 kan? Tapi bedanya di sini apa? Di sini kan oh ya kebalik ya kan? 4-nya jadi J, 2-nya jadi I. Padahal kan harusnya 2 ini adalah I, 4-nya ini J. Gitu. Berarti tinggal dibalik aja sebenarnya. Ya kan? Tinggal dibalik aja. Tapi ini tetap nih, IJ-nya ini kan kita 42. Berarti matriks 42 mana ya? Ini juga 42, 4 kali 2 dengan matriks 2 kali 4, berarti kebalikan aja. Itu transpos ya, apa ya? Saya lupa juga. Nah, berarti di sini kalau misalkan matriks pertama baris 1 kolom 1 berapa? Terus matriks 2 kolom 2, baris 2 kolom 6 berapa? Gitu. Jadi dicek lagi sebenarnya. Gitu kembali ke sininya. Gitu. Yang I dan J. Tapi penjelasannya kurang lebih seperti itu. Gitu. Jadi jawabannya di sini 7. Dari mana, Bang? Ya, itu dari penjelasannya kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Aduh, habis. Oke. Gua lanjut lagi ya. Udah sampai setengah belum sih? Belum ya? Waduh. Oke, gue lanjut lagi. Program berikut ini akan menghasilkan output. Nah, output apa di sini maksudnya nih? Oh, gini ya. Jadi kan di sini ini perulangan for dan if ya. Ini apa ini? Nggak kelihatan. Sama dengan itu kayaknya. Oh, sama dengan ya. Ya, jadi di sini kan for-nya ini dari 1 sampai 10 ya. Karena kenapa? Di sini kan ada sama dengan. Berarti 1 sampai 10 benar. Berarti yang jawabannya 9 udah nggak mungkin. Gitu ya. Ini udah nggak mungkin karena di sini kan sampai 10 gitu. Berarti udah nggak mungkin 1 sampai 5, 1 sampai 9, 1 sampai 9 ini nggak mungkin. Berarti antara 1 sampai 10 kecuali ya 1 sampai 9 ini udah nggak mungkin yang 9 atau 5. Tapi kan kemungkinan 1 sampai 10 ya. Tapi kita lihat lagi, kita cross check. Itu. Nah, di sini dibilang apa nih? Kalau ini sama dengan ya. Ini sama dengan ya. Berarti kan di sini for yang dari 1 sampai 10 ya, 1 sampai 10. Di sini dengan apa nih?
jika I-nya sama dengan 5, itu dia lanjut gitu. Maksudnya lanjut itu ke perulangan selanjutnya. Benar nggak sih ya? Jadi nanti ada pengecualian di 5 ini. Gitu. Berarti di antara 1 sampai 5 ini kecuali 5 gitu. Makanya di sini jawabannya adalah belajar perulangan for 1 sampai 10 kecuali 5. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Bentar ya. Bentar ya. Cek dulu bentar. Bentar ya, sorry, gue buka. Bentar ya. Oke, gue lanjut lagi ya. Ini udah jalan kan ya? Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi belajar perulangan for 1 sampai 10 kecuali 5. Jadi dilihat lagi gitu programnya. Nah, ini sama lagi nih, beberapa pengertian dan fungsi array yang benar. Kalau sebenarnya pengertian sih lihat di modul ya, lihat di modulnya. Biasanya kalau menyusun solusi sih biasanya apa ditemukan solusi yang sesuai. Ini kembali ke definisi yang di modul ya, disesuaikan sih sebenarnya. Tapi kalau untuk definisi array-nya itu ya itu tadi, array itu dia dapat menyimpan angka dan nilai angka dan karakter gitu. Jadi berupa bilangan atau huruf. Tapi kalau untuk fungsi sih biasanya ya ini ya. Jadi dicek lagi aja sebenarnya. Menyusun solusi komputasi yang baik. Coba nanti saya coba ya apa pengertiannya. Dicek lagi ya, di research lagi. Ini teori sih, teori. Oke ya. Oke, lanjut lagi. Bila mana di running program di bawah akan mencetak di layar berupa apa nih? Oh, dari 6-nya ini 0 ya. Berarti kan 0 plus berarti sampai 10. Ya, berarti dan kalau yang kayak 6 ini kan artinya pangkat ya. Artinya kuadrat. Berarti dari kuadratnya itu dari 1 ya, dari 1 sampai 10. Gitu, dari 1 sampai 10 karena di sini 0 sampai 10 berarti 1 sampai 10 ya, sampai 10. Dilihat lagi di sininya gitu. Makanya di sini dia angka akar ya, akarnya ini 1 sampai 10. Ini kan 6 pangkat. Ini pangkat ya sih? Iya ya, pangkat. 6 ini pangkat sih. Gitu ya. Ini sabar gua. Itu bukannya sampai 9 doang ya, Bang? Gimana? 9. Bentar gua cek dulu ya. Kan kurang dari 10. Bentar ya. Itu Ya, kan iya. kecil, Bang, bukan kurang dari. Oh ya, oke. Berarti di sini ya, berarti sampai 9 ya. Berarti yang ke akar dari 1 sampai 9. Dilihat lagi sorry gitu. Berarti masih ada yang ini ya. Gitu ya, angka akar dari 1 sampai 9. Oke. Oke, gue lanjut lagi. Ini nah ini kan jenis notasi pengulangan yang digunakan apabila user telah mengetahui banyaknya jumlah kondisi. Nah, berarti ini kita udah diketahui nih jumlah kondisinya. Ingat aja gini for. Kenapa? Karena kalau for itu kan biasanya udah dikasih tahu I dan ininya ya, kondisi perulangannya gitu. Udah diketahui, udah ada I-nya, udah ada batas atas batas bawah, ada increment-nya gitu. Tapi kalau yang kayak dual sama while ini belum diketahui gitu ya. Jadi perbedaan for dual sama while lagi coba dicek lagi di modulnya. Itu udah ada kok definisinya. Jadi kalau for ini udah diketahui nih perulangannya, tapi kalau yang while itu belum diketahui perulangannya. Gitu ya. Jadi makanya di sini jawabannya adalah for. Ini kembali ke definisinya. Definisi dari perulangan. Tapi ini kok kecil banget. Sorry ini. Lanjut lagi ya. Saya mana tadi? Kok mati? Oke. Nah, di sini sama. Apabila dimasukkan nilai X sama dengan 2, maka matriks baris kedua dan kolom ketiga. Nah, ini sama kayak tadi ya. Dulu sekalian lagi aja memahami, tapi kurang lebih tadi. Kalau yang batas atas ini adalah baris, yang bawah ini, perulangan bawah ini adalah kolom.
Jadi di sini nanti 3 dan 4. Gitu kan. Berarti di sini X kali nilai I dan J. Tadi ada kok di atas sama kayaknya deh tadi. Gitu ya. Jadi ini tugas sekali lagi. Jadi kan di sini maka matriks baris kedua kolom ketiga berarti yang mana? Berarti ini kan 2 dan kolom 3. Ya udah tinggal masukin I-nya adalah 2, kolomnya dan ketiga gitu. Tapi di sini X-nya 2. Berarti nanti 2 dikali matriks kedua kolom ketiga berapa biasanya? Di sini kan dicek lagi. Itu biasanya kalau ini kolom 1. Dia biasanya 0, 1, 2, 3. Oh ya, berarti di sini 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ini berarti ke kanan ini ini ya, kolomnya. Terus kalau ke bawah barisnya berarti kan makanya 9, 7, 8. Berarti ini 1, 1. Ya, ini kan ya coba ini lagi deh dibuat dalam tabel matriksnya. Kalau baca kayak gini kan sulit gitu. Tapi kurang lebih seperti itu. Jadi kan di sini X, berarti di sini nanti 2. Nilai I-nya ini kedua nih, I-nya 2, J-nya 3. Berarti cari yang baris kedua kolom ketiga yang mana gitu. Dibuat dalam tabel dah ketemu deh. Gitu ya. Nah, di sini ketemunya 16. Ini tugas kalian lagi gitu, dipahami lagi. Itu penjelasannya kurang lebih seperti itu. Oke. Bikinlah sampai sini deh. Nah, di sini pembuatan array. Nah, kalau array kan ingat aja. Jadi kan di sini nanti ada tipe data. Misalkan ada integer. Misalkan integer apa misalkan. Integer kan identik dengan apa? Nilai gitu kan. Berarti integer nilai. Misalkan nilai ini kita buat penyimpanannya berapa nih? Misalkan 5 deh. Berarti di sini penulisan array-nya kayak gini. Gitu ya. Dari tipe data dulu. Baru variabelnya. Variabelnya apa? Nilai. Nah, 5 ini adalah apa? Ukuran array. Tapi jangan lupa pakai kurung siku. Kalau yang pakai kurung kurawal, nggak ada. Nah, kayak gini nih. Tapi ini bedanya karena salahnya di mana nih? Kebalik gitu ya, ketukar. Harusnya tipe data dulu baru variabel. Nah, ini kenapa nih? Ya nggak mungkin ada nama variabel di dalam. Harusnya ukuran array gitu. Kenapa nih salah? Sebenarnya udah benar ya. Tapi bedanya di sini dia tanda apa ini? Tanda atau gitu ya. Atau sih tanda dalam kurung. Kita dalam kurung gitu. Tapi sebenarnya udah bener nih penempatannya. Tapi ini tandanya lagi gitu ya. Jadi pembuatan array-nya gitu. Ini. Tipe data dulu, baru variabelnya, baru ukuran array-nya. Gitu ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Makanya jawabannya adalah A. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini apa nih? Pada perulangan nih ditambahkan dengan pencacah. Ya, kalau pencacah sih harusnya pakai salah satu contohnya ya integer gitu ya. Variabel. Ini kan contohnya sih integer. Integer ini kan angka. Kan karena bilang pencacah sih. Ingat, intinya bilang pencacah. Pencacah biasanya integer ya. Integer. Itu makanya integer. Gitu. Bukan ditanya ini jenis perulangan ya. Kan di sini pada perulangan ada yang dinamakan dengan pencacah ya. Pencacah itu integer. Itu integer, misalkan integer I gitu kan ada kan. Integer I sama dengan 0. Nah, itu intinya pencacahnya integer. Makanya jawabannya adalah C. Gitu. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini apa nih? Outputnya. Nah, ini kan output. Nah, dibilang kan ini adalah in-min-min. In-min-min apa tadi? Increment apa decrement? Increment. 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 Decrement. Ya, decrement ya tadi ya. Coba lagi saya juga langsung lupa. Increment ya. Jadi kalau 7 sampai 2 ini berarti dia berkurang. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Jadi dia 7 ini kan nggak ada batasnya ya. Berarti 2 sampai 7. Berarti kan 7, 3. Ya, sebanyak berapa sih ini? 7, 2. Coba di coding nggak sih? Itu karena ini Gimana? dia kan dekremental jadi berkurang. Jadi dia dari 7 sampai 2 berkurang sampai 2. Oh ya, gitu. Ya, jadi berkurang sebanyak 2 ya. Jadi makanya di sini dia total ini kan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Berkurang sebanyak.
Tapi dia di sini dia berkurang gitu. Karena kenapa di sini berkurang? Karena di sini dia min. Ya, min. Itu dia min. Makanya dia berkurang. Makanya tadi diingat lagi, ada Y plus plus, ada Y min. Jadi diingat lagi, mana plus, mana min. Selalu berkurang kok. Kalau yang bertambah itu plus plus, kalau yang berkurang dia min. Makanya di sini jawabannya yang A. Ini tinggal di coding aja sih ya. Gitu ya. Nanti kalau ada soal ya cariin dah. Oke, mungkin ini di tengah juga ya. Udah berapa nih nggak tahu. Ya lanjut, di sini dideklarasikan integer M22. Nah ini kan kemudian dilakukan hasil akhir dari matriks M. Mana nih? Ini M-nya mana? Oh ini ya. Jadi kan di sini matriks 2, 2, 3, 4, 1. Nah ini matriks baris 0, kolom 1, baris 1, kolom 1, baris 0, kolom 0. Nah ini kembali ke operasi matriks ya. Jadi apa ini? Ini operasi matriks, ini lebih ke arah matematika lagi, dicoret-coret lagi deh ya. Jadi kan di sini baris 2 kolom 2, di sini kan 2 dan 3 mana ya? 2 3 4 1 ya. Hasil akhir dari matriks M. Ini yang mana nih? Hasil akhir dari ini ya, dilakukan operasi berurutan. Berarti nanti diselesai nih. Biasanya kalau 2 berarti kan bentar ya. 2 3 berarti kan baris itu kan ke bawah ya, berarti 2 3 atau 2 ke bawah ya, 4 1. Kurang lebih gini ya. Ini nanti dicek mana baris 0, berarti kalau matriks berarti dari 0 ya. 0 1. Jadi nanti di sini matriks 01 inilah matriks 1 kali 1, matriks baris 1 kali 1. Baris 1 kolom 1 gitu ya. Baris 1 kolom 1 dikali 3 gitu. Jadi berapa di sini? Baris 1 kolom 1. Bener nggak nih ya? Bang Carlos atau Bang Marcel ini? Nggak, gue bingung nih baca yang ininya ya. Kalau matriks yang ini kan berarti kan nanti matriksnya ini 1 1 2 2 gitu kan. Nah, ini dicocokin lagi sih sebenarnya. Dibuat dalam bentuk tabel matriks enaknya. Dibuatnya karena bisa kalian lihat nih mana nolnya, mana baris 0 kolom 1, baris 0 kolom 0 gitu. Biar bisa ngejawab pertanyaan ini gitu. Ini kan matriks 1 kolom 1. Ini matriks 1 kolom 0. Fokus ke sini aja sih sebenarnya. Fokus ke ini aja, ke apa namanya? Apa namanya ini artinya? Operasinya aja ini. Fokus ke sini aja. Nanti kan ada hasil akhirnya. Nanti dijumlahin. Gitu ya. Jadi dibuat tabelnya dulu aja. Nanti hasil ketemunya ini. Ini saya juga agak bingung ya. Saya juga agak lupa gitu ya. Tapi kalau dibuat dalam tabel matriks gampang kok. Aduh kok hilang. Bentar ya. Jadi gampang untuk nyari operasi yang dalam bentuk kotak itu. Ya. Oke. Mungkin gue sekitar 2 soal lagi aja deh. Ya, jadi nanti tugas kalian buat ini dulu aja. Kalau misalkan ada soal kayak gini, buat dulu ini nanti yang M2 baris 2 kolom 2 ini dibuat dalam bentuk tabel. Jadi nanti kalian bisa buat operasi berurutannya gitu. Itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Ya matriks juga ini ya bingung di ininya ya di awal. Nah, ini diketahui matriks aneh 2 kali 3. Aduh, pusing gue ya, banyak banget ya. Jadi di sini matriks aneh transpos. Mungkin ada yang tahu transpos itu apa? Transpos, artinya apa transpos? Transpos artinya apa transpos? Ada yang tahu nggak buat matriks transpos itu apa? Nggak ada yang tahu? Ya, kalau matriks Dibalik bang. oh dibalik ya. Oke. Thank you. Ya, jadi kalau matriks transpos baris dari kolom jadi baris. Gitu ya. Kalau berarti di sini nanti dari yang I sampai 0
Jadi di sini barisnya ini kolom 3, kolom 2, baris 3, kolom 2 ini baris. Ini kolom. Ya udah ini jadi barisnya. I-nya ini adalah baris. Ini adalah kolom. Berarti nanti gimana nih? Matriks. Oh ya, jadi nanti matriks JI ini adalah sama dengan matriks IJ. Berarti kebalikannya sebenarnya. Kebalikan dari matriksnya. Baris jadi kolom, kolom jadi baris. Ya udah matriks transpos 01 ini mana nih? Berarti nanti dari sini. Dari matriks aneh ini sebenarnya. Gitu. Dan matriks 02 berarti nanti ditransposin dulu. Nah, oh ya di sini ya. Ini nilai matriksnya ya. Berarti di sini 1 1. Berarti nanti 1 2 3 ini ke bawah gitu. 1 2 3-nya ke bawah, 4 5 6-nya juga ke bawah. Jadi 2 kali 3 gitu ya. Nah, dia udah dicek lagi mana nih. Kalau coba kita coba ya 1 2 3 4 5 6. Gitu ya. Ya udah, nanti ditentuin aja mana baris 0. Berarti kan 0 0 setahu saya ini ya. 0 0 1 0 ini 1. Ya ini 1 ya. Jadi harusnya gini ya. 1. Berarti nanti 2 3 berarti baris ke 0 berarti baris itu ke bawah ya 0 ya. 0 1 berarti nanti ini ya 4 ya. 4 dikali dengan 02. 02 itu baris 0. Ini enggak ada kolom 2 ya? Atau ini ya? Oh ini kan aneh transpos ya. Berarti ini yang udah ditransposin. Yang ini bukan ditransposin. Gitu. Berarti yang ini nih. Ini yang bukan transposnya. Berarti ini 0. Ini 1. Ini 0 0. 1 2 3 4 5 6. Ini 0 0 1 2 3 gitu kan. 02 berarti 2. Nah, di sini jawabannya adalah berapa ini lah? 8. Karena di sini kan kenapa di sini jawabannya 8? Di sini kan matriks lagi kan. Di sini 2 0. Berarti kan 2. Berarti kan yang matriks aneh ini tadi kita punyanya 2. Matriks aneh transpos 01 ini 4. Berarti di sini 4. Ya udah tinggal kaliin. 4 dikali 2 adalah 8. Itu makanya di sini tadi jawabannya adalah berapa? 8. Gitu ya. Jadi 12 ya, Bang. Hah? 12. Apa 12? Harusnya kan abis dari 0 itu 012, Bang. 0 1 2. Gimana tuh? Yang matriks Yang biasanya baris, Pak. yang matriks biasa itu baris ke 0 kolom kedua itu bukannya 3 ya, Bang? 0 kolom 2. Bentar ya. Yang ini. Iya, Bang. Iya, harusnya 3 bukan sih, Bang? Yang mana itu yang 3-nya? Itu abangnya salah tulis, Bang. Itu ke abang Oh tulisan ini, 02. oh ini. Oh ini ya, 01. oh ini ya. Sorry. Ya. Untung. Ini 2 ya. Iya. Berarti 02. Berarti 02 ya 3. 12 ya. 12. Sorry. 12. Jadi kurang lebih ya itu 12. Ya 12 ya. 12 bukan 8. Ya tadi ini 2 ya. Ya dimulai dari 0 selalu. Karena di sini kan matriks. Benar nggak sih ini? Ini matriks. Ya array kan. Array. Ya di sini matriks array. Gitu biasanya dari 0. Gitu ya. Jadi di sini 12 ya, bukan 8. Oke, thank you yang udah ngingetin tadi. Oke, aku lanjut dulu ya. Siapa tadi yang ngingetin tadi? Siapa? Boleh ntar. Ini kalau ada aspernya boleh dikasih nilai plus lah. Abang-abang. Oke, ya mungkin. Nah, kalau yang ini ya gampang lah ya. Perhatikan program di atas ya, udah dari sini kan. Diminta hasil outputannya. Berarti nama ke 1, berarti kan array itu dari 0 ya. Berarti kan ini di mas ini adalah nama ke 0, nama ke 1, nama ke 2, nama ke 3, nama ke 4 gitu kan.
Nah, berarti ya kalau nama ke-1 mana? Rini. Nama ketiga yang mana? Si Bayu. Karena di sini urutannya gini. Urutannya dari sini 0, di sini 1, di sini 2, dan di sini 3. Makanya di sini ini 1 dan ini 3. Makanya di sini jawabannya Rini dan Bayu. Oke, gitu ya. Jadi array makanya dimulai selalu dari 0. Oke. Ya kurang lebih ya array kayak gitu-gitu aja sih mungkin ya. Nah, kalau program kerja struktur while, nah kalau kalau while itu biasanya syaratnya diperiksa terlebih dahulu. Wajib sih, wajib kalau untuk while. Tapi kalau do while biasanya udah ada diketahuinya. Sama kayak for. Gitu ya. Jadi ini kembali ke definisi lagi. Karena kalau while itu syarat diperiksa terlebih dahulu. Jika sesuai aksi perulangannya akan dilakukan. Oke, mungkin ya kalau mendeklarasikan array ya sama lah ya. Tadi kan udah ada ya. Itu kan tadi lebih ke arah definisinya aja. Oke, mungkin nah ini kemarin mungkin nanti dilanjut sama Bang ini ya, Bang Carlos. Mungkin Bang Carlos masih ada Bang? Masih. Masih ya. Oke, thank you Bang. Mungkin boleh lanjutin Bang. Gua stop ya Bang ya. Tetap gua record. Monggo, silakan masuk Bang Carlos. Tapi aku belum ada filenya lah, Pin. Oke, bentar. Oke. Monggo dicek. Plus. Oke, thank you. Sabar, tak buka dulu. Oke. Mungkin sambil nunggu Bang Carlos, mungkin dari kalian ada yang bingung nggak terkait materi yang mana? Ya nanti kalau misalnya masih sempat waktunya sampai jam 5, sebelum jam 5 lah kalau dapat. Ada yang bingung nggak dari matriks? Dari awal sampai ini. Dari perulangan sampai matriks bingungnya yang mana? Itu kalau ini bisa dibahas lah kalau sempat. Ini kan cuma jam 5. Ya mungkin gimana Los? Bisa? Aman? Aman. Sabar, tanya dulu nomornya yang tadi. Oke. Di halaman ini kok. Di halaman berapa? 20. Kelihatan kan, Pin? Aman. Aman ya. Oke. Sebelumnya saya buka dulu. Selamat sore buat semuanya. Nama saya Carlos Piero Parosip. Saya angkatan 21 sama kayak Bang Kevin. Informatika juga sama Kak Bang Kevin. Oke. Berikutnya yang lanjutin soalnya Bang Kevin tadi, luaran dari kode program berikut jika pengguna menginputkan bilangan bulat sama dengan 3. Bilangan bulatnya sama dengan 3. Mana tuh? Suka sebuah bilangan bulat. Ini cin 3. Berarti di sini ya, yang apa ini? Yang for i integer i sama dengan 2, i kurang dari n, berarti kos ini bikinnya 3, keluarannya apa gitu. Karena dia batas bawahnya itu 2, batas atasnya itu 3, berarti mengganti n tadi. Nah, jadi yang keluarnya jelas 1 dong, soalnya dia cuma di bawah 3. Nah, kan A cuma 1, yang keluarnya cuma A cuma 1. Masih bisa lah inilah. Yakin aku bisa. Oke, berikutnya lanjut lagi ke ini yang melengkapi baris ke-15 agar program tersebut melakukan keluaran atau output seperti baris ke-20 seperti baris 30. Sabar, baca betul. Oh, enggak. Baris ke-15. Oh, iya. Sebenarnya jawabannya udah ada sih, cuman penjelasannya kan jawabannya ini kan i-nya itu kurang dari sama dengan n ya. N-nya itu
sama dengan 5 gitu. Berarti kalau saya bikin sini I kurang dari sama dengan I kurang dari sama dengan N, di sini jawaban tepat gitu. Karena bagian yang sini itu Bang II semua kan. Nah, yang pas bagian inner line-nya dia itu harus J-nya itu harus ngikutin sama yang I gitu. Karena dia di dalam satu kesatuan sama yang I. Yang outernya kan harus ngikutin sama yang batasan ditentukannya. Yaitu yang N-nya ini, N itu 5. Oke, lanjut lagi. Perhatikan potongan program array di bawah ini. Integer array array-nya itu nilainya 5. Ini isinya itu ada 26931. Fungsi program untuk mengetikkan nilai 9 dengan 5 pada potongan program di atas adalah, nah, yang tadi juga dikasih juga ya, kalau misalnya array selalu dimulai dari angka 0. Nah, berarti kita hitung itu yang 2 ini 0. Jadi ini tuh array yang ke 0, 1, 2 di karena ditanya yang 9 berarti yang kedua. Nah, array yang kedua itu kita mau ganti array yang nilai yang 9 ini jadi 5 tadi kan. Nah, berarti karena dia ini array array-nya itu yang 2, array 2 berarti menggantinya dengan ya seperti berikut, array 2 sama dengan 5. Karena yang tadi dijelaskan Bang Kevin juga tadi dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Walaupun di sini 5 ya. Kita dari 0. 5 itu ya sebanyak ini 5. Tapi kita mulainya itu dari 0. Ini jadi 0. Oke, lanjut lagi. Bila user menginput nilai 3 pada saat program running, nilai apakah yang keluar? Coba cek dulu. Nilai sum input nilai 3 pada saat program di run, nilai apakah yang keluar? Chain N do while. Oh iya, melakukan berikut ketika I-nya itu kurang dari sama dengan 3 ya. Jawabannya sini apa sih? 1, 2, 3 jumlah 6. Oh ya, sini ada operasinya nih. Shout-nya 1, jadi kan I-nya ini 1. Nah, sumnya ini sum sama dengan sum plus 1 ini. Itu sini tuh ya si sumnya ini tuh, ini si sumnya tadi di sini kita nyatakan itu 0. Berarti sini 0 sama dengan 0 tambah I-nya berapa tadi 1. Nah, berarti 0 sama dengan 0 tambah 1. Kemudian I-nya di sini, I-nya ini sama dengan I-nya tadi kan 1 ya. Berarti 1 sama dengan 1 tambah 1. Nah, itu berulang-ulang tuh sampai 3 kali berarti ya. 1, 2, 3 jumlah 6. Di sini dia mintain jumlahnya itu ngambil dari nilai sum. Nah, karena tadi batasannya itu kurang dari sama dengan 3, berarti si out-nya si out lagi. Ini di sini itu berarti 0 tambah 0 tambah 1. Nah, berulang lagi nanti. Di sini berarti jadi 1 karena tadi udah yang baru lagi. Jadi 1 sama dengan 1 tambah yang sini. Ini diulang lagi. Ini baru lagi berarti. Tadi kan ini 1. Nah, ini 1 sama dengan 1 tambah I itu kan 1 kan. 1 sama dengan 1 tambah 1 berarti 2. Nah, nanti diulang ke atas lagi nanti berarti ini sum tadi kan udah jadi 1. Nah, si sumnya ini sama dengan sum sama dengan 1 ditambah 2 gitu. Nah, yang tadi ini 1, 2, 3. Jadi ya ini berulang terus. Tapi sebelumnya juga kalian harus tahu juga sih konsep dari perulangan do while ini. Dia ini bakal mencetak minimal sekali baru bakal diulang gitu. Kecuali kalau misalnya dia
pakai while beda cerita lagi gitu. Ya, seperti berikut lah yang tadi udah saya paparkan walaupun kurang jelas ya pemaparannya. Dia bakal berulang sampai batasannya itu sampai batasnya 3 tadi kan. Ya. 3 ya. Ya. Oke, lanjut lagi. Bentuk umum perulangan do while adalah nah, yang tadi itu tadi ya. Dia itu pernyataan waktu kondisi yang tadi sini. Yang tadi sini. Ya ini si do-nya itu pernyataan. Ya, jadi lakukan gitu ya. Lakukan bread sampai ke bawah while ketika gitu. Ketika atau kondisi seperti berikut. Nah, itu ini udah benar jawabannya. Pernyataan ya, hati-hati juga takutnya nanti salah baca. Ini pernyataan ini takutnya ntar ada kayak pertanyaan gitu. Oh iya, jangan lupa kasih yang namanya titik koma waktu di akhir. Ini penting banget soalnya. Oke, berikut nilai efektif array nef pada program. Sabar ya, belum baca soalnya. Integer x, integer y. Ini soal yang tadi Bang Kevin ya? Apa beda lagi ya? Soalnya kadang ngasih soal tuh double mereka. Namespace. Namespace td. Itu apa sih? Berapa kali efektif array? Nef-nya ya. Gimana Bang Kevin? Paham gak sih? Yang nef ini aku kurang baca loh. Ini kayaknya nef ini itu ada di modul sih persis. Jadi coba dicek deh modul di teman-teman. Itu ada kok di bagian nef dia perulangan apa ya? Pokoknya nanti ada di perulangan sih. Ada kok di bagian nef itu ada persis juga. Jadi kurang lebih sama kok. Ini yang nef. Nef itu yang dia tuisi nilainya. Coba jelasin sih. Boleh. Aku bentar. Itu nah, coba ke atas tadi. Apa soalnya? Oh, berapa nilai efektif array ya? Berarti nilai efektif array itu berarti berapa array yang terisi oleh nilainya gitu. Gitu. Berarti kan itu ya. Itu kan dari 0 sampai 7 ya. Berarti coba lihat dimulai dari mana itu dia diisi? Dimulai dari 0. Nah, berarti dia 0 sampai 6 dong. 0 sampai 6 diisi. Ya. Nah, terisi di situ. Jadi kan dia 0 ya, 0 tambah 1, 0 tambah 8, ya 8. Habis itu lanjut lagi, 1 tambah 8, 9. Lanjut lagi sampai dia 6. Karena apa? Iya. Lanjut. Karena batasnya itu lebih kecil dari 7 ya. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Berarti cuma ada yang terisi itu 0 sampai 6. Berarti ada 6 yang terisi. Ya. Ada 6 array yang terisi dari 10. Dari ada 6 ya dong ya betul. Ya karena kan dari batasnya itu kan ini ya dari 0 sampai 7 ya kan. Nah jadi patokannya itu sih sebenarnya. Kembali ke kondisi perulangan. Jadi jawabannya 6 gitu, bukan 7. Oh harusnya 6 ya? Ya. Oh kecuali kalau ya pakai sama dengan tadi. Ya. Oh iya. Takutnya nanti DSS ini jawabnya 7, jawabannya 6 ya. Sesuai dengan pernyataan dari Bang Kevin sama Bang Marcel. Makasih Bang Marcel Bang Kevin ya penjelasan. Oke, berikutnya variabel x pada program di atas menggunakan mencari. Ini kali ya maksudnya. Dia menggunakan mencari nilai. Oh yang ini ya. Sabar. Di sini nef di sini enggak ding.
Ini bukan jawabannya harusnya Nef juga ya? Iya, Nef itu juga kok. Oh iya, berarti ini jawabannya Nef ya. Soalnya kode sama kok, sudah tadi. Nilai K yang dihasilkan pada program berikutnya ya. Nilai K yang dihasilkan pada program di bawah adalah, lihat dulu kodenya. Nilai K adalah yang tadi the integer in if jika i-nya itu sama nol. Ya ini yang tadi ya, pahami juga ini tentang perulangannya, posisinya. Yang sini n-nya itu 10, berarti sini 10. I sama I kurang dari 10. I plus increment berarti tambah dia. Batas bawahnya 0, batas atasnya 10. Berarti dari 0 sampai 9. Tuh. Berarti ini dari 0 modulo 2 sama dengan 0 sampai bawah gini lah pokoknya. Tapi kan ini kan ada if else ya. Berarti kan ini kan nested loop, program bersarang karena ada percabangannya. Berarti kalau misalnya dia sesuai dengan yang ini, kalau misalnya memang dia 0 modulo 2 itu 0, berarti dia masuk sini. Tapi kalau misalnya dia enggak, berarti masuk ke yang sini. Kalau misalnya dia ini. Jadi biasanya ini kalau misalnya diituin ya, berarti yang sebelah sini itu yang if ini tuh yang genap. Kalau yang else if ini tuh yang ganjil. Soalnya kita ngeliat juga yang ininya kondisinya. Kalau I modulo 2 sama dengan 0. Jadi berarti udah masuk genap gitu. Misalnya kayak tadi kan 4 modulo 2 sama dengan 0 karena hasil bagi ya tadi nggak salah ya. Modulo itu hasil bagi dari angkanya. Jadi yang misalnya kayak 4 modulo 2 sama dengan 0 berarti masuk sini. Jawabannya apa? 10. Nah, gitu. Oke, berikutnya biar cepat juga ya. Mungkin buat teman-teman kalau memang ada yang mau ditanyain, nggak apa-apa ditanyain aja. Iya, nggak apa-apa tanya aja. Nah, kalau nggak aku yang jawab, nanti ada Bang Kevin atau Bang Marcel yang jawab. Kalau bukan aku yang jawab. Gitu. Oke, berikutnya indeks array secara bawaan atau default dimulai dari yang tadi ya. Udah jelasin Bang Kevin juga tadi. Kalau misalnya array itu pasti mulai dari 0. Walaupun misalnya tadi yang dia 5 gitu, nilai 5 sama dengan bla 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 gitu. Nah, angka yang pertama itu kalau itu defaultnya itu indeksnya itu 0 gitu. Oke, berikutnya output dari program. Ini output ya. Integer n sama dengan 3, integer mnn. Ini array lagi nih. Ya, sini berarti ini 33 ya. Nilai M pada baris ke-1, kolom kedua. Dicarinya itu, mintanya itu yang M, indeks 0 sama indeks 1. Sini 0, sini 1. IJ 0 K tambah 1. Mana Bang Kevin, Bang Marcel? Paham gak sih soalnya? Agak bingung. Soalnya tanya apa tuh? Ditanyanya output. Oh, output. Berarti 0 sampai N-nya. Berarti N-nya sama dengan 3 dong. Itu kan N sama dengan 3. Berarti ya, dari 0 sampai. Berarti 4 kali dong ya. 4 kali baris sama 4 kali kolomnya. Dia minta keluaran dari M1 ya. 0 sama 1. Berarti itu yang masih baris pertama kolom kedua ya. Ya nggak sih ya? Iya. Berarti coba dikalkulasikan aja, ada dicoba yang pakai kertas berapa itu
tambah 1 kali K. Berarti K-nya kan sama dengan 0 ya, dimulai dari 0 ya. Berarti yang pertama yang 0,0 itu 0. Ya. Berarti maksudnya M ya, M0 0 kok. M00 maksudnya M barisnya 0, kolomnya 0 itu 00. Habis itu lanjut ke yang kedua ya, baris yang masih yang 0. Masih yang 0 itu habis itu dia baris yang kolom ke berapa nih? Dia masih berarti kolom ke 1 ya. 0,1 gitulah. Berarti itu dia hasilnya berapa tuh ya? Habis 0 kok K-nya sampai ke 0 ya masih. Berarti 0 tambah 1 tambah K. K-nya ini yang mana nih? Oh ya, yang ini masih ya. Masih 0 yang di atas ya? Iya, masih 0 di atas. 0. Oh ya, gini. Berarti K-nya ini udah berubah. Di sini kan tadi ini kan ada K sama dengan K sama 1. Berarti K berikutnya yang ini 1 ya. Berarti 0,1 itu 1 tambah 1 2. 2 kali 1 2. Oke, berarti yang cuma 0,1 kan? Iya, cuma 2 0,1. jawabannya. Iya, ada. 2 jawabannya. Iya. Betul. Oke, mungkin di scroll bentar. Kemana? Ke atas? Ya, jadi gini teman-teman ya. Jadi di situ kan ada n-nya itu sama dengan 3 ya. Nah, terus di situ kan mn itu maksudnya n-nya itu baris, yang n yang sebelah kanan itu baris kolom. Jadi di situ diketahui k-nya itu sama dengan 0. Nah, kenapa kok bisa 2? Karena kan di sini kita lihat di perulangan itu kan integer i ya, ini yang ini nih, yang integer i sama dengan ini itu sama dengan 0. I kurang dari n, berarti kan n-nya itu dibatasnya dengan 3 gitu kan. Ya udah, jadi nanti di sini dari batas 0, 1 dan 1 dan 2 gitu kan. Nah, jadi untuk baris kolom untuk yang perulangan kedua itu yang bagian kolom. Berarti dari 0 sampai 3 juga. Kenapa? Karena di sini n-nya juga sama. Ya kan? Benar nggak? Iya. N-nya kan 3 gitu, sama juga 2. Gitu. Nanti tinggal dikalkulasin di mana, di sini aja sebenarnya. Makanya kenapa tadi 2, berarti kan K-nya itu adalah berapa? K-nya 0 ya kan? Ya kan, K-nya 0, terus ditambah 1 dikali K-nya tadi berapa? Iya, 0 benar di sini tadi. 1 kali. Iya, tadi kan di sini kan K-nya plus 1 kan. Berarti kan 0 sama dengan 0 ditambah 1. 1 kan. Terus itu ada lagi 0 ditambah 2. 2 berarti ada sebanyak 2. Makanya tadi jawabannya adalah 2 gitu. Ya. Gitu ya. Itu, Mungkin kalau ini dijelasin lagi, Cer. Boleh, Cer. Yang mana? Yang ini. Yang ini. Ini ingat aja apa konsep baris sama kolom. Jadi kan yang ingat kan konsep matriks ya, kan berarti baris sama kolom ya. Berarti lihatlah dulu koordinatnya di mana tuh berdasarkan baris sama kolomnya. Terus kalian-kalikan aja. Kalian lihat aja itu hasilnya apa. Gitu. Itu sih. Itu main-main baris sama kolom. Lihat baris kolomnya. Kalau bingung kalian gambar aja gitu, kayak matriks kan kalian gambar, habis itu kalian bikin nilai-nilainya, udah itu aja. Oke, makasih buat Bang Kevin, Bang Marcel udah ngejelasin lagi ya. Padahal bagian saya nggak paham saya ini. Oke, berikutnya proyek kerja struktur dual. Yang tadi ya udah dipaparin juga, aksi pulangan terlebih dahulu baru dicek kondisinya. Jadi minimal itu walaupun dia kayak apa, dia itu nggak bakal jalan seutuhnya gitu ya, tapi dia bakal kayak nyetak satu dulu baru dia cek kondisi gitu. Beda sama yang while. Kalau while itu dia cek kondisi langsung baru ngecetakin tuh. Oke, berikutnya berapa nilai X akan tampil ketika program dijalankan. Soal yang tadi lagi ya. Yang nef tadi ya. Izin Bang, Ya, gimana? suaranya agak kecil Bang. Suaraku kecil ya. Waduh, Iya Bang. mana ya? Padahal miku udah ini. Kalau
sabar, aku kerasin suaraku lah. Kalau gimana sekarang? Udah lumayan besar suaranya? Nah, udah mulai besar, Bang. Oh iya, udah aku kerasin suaraku nih soalnya. Oke, di sini dimintanya itu nyari nilai X ya. Nyari nilai X, dicekin dulu seperti biasa. Jawabannya juga sebenarnya udah ada sih, cuman ya harus dijelasin juga lah. Berarti sabar ya, aku cek bentar dulu. Integer X, integer Y, 10. Boleh Bang Kevin, Bang Marcel nggak jelasinnya? Ini Saya kayaknya ngebaca sama doang. deh di soal-soal atas yang tadi. Ya emang Apa sama, pas cuman ya, diminta nilai X dia. Oh, oke. Ya udah berarti gini aja. Jadi kan di sini Y-nya sama dengan 10, berarti kan dari 0 sama tadi yang pertanyaan sebelumnya apa tadi ya? Yang tadi itu ini nef. Nah. Jadi minta X kalau misalnya dijalanin programnya. Oke, ya udah berarti kan gini, kan di sini ada batasnya 8 ya. Sebenarnya kan gini ya, gimana ngomongnya? Sebenarnya patokannya sih ke Y-nya ini ya. Y-nya ini kan sampai 8 ya, berarti kan 0 sampai 7, sampai 6. Jadi yang bawahnya ini kan dimulai dari 0 sampai 5. Benar nggak sih? Jadi kan Y-nya ini kan pasti kan nanti kan diminta apa sih? X-nya ya? Oh, X-nya. Berarti gini, sebenarnya bilangan terkecil sih sebenarnya. Jadi nanti kan di sini kan ditanya X. Kenapa di sini jawabannya 8? Karena di sini Y-nya kan tadi kan dimulai dari 8 ya. Jadi patokan itu dari yaitu. Makanya di sini jadi jawabannya itu dari 8. Gitu. Kan di sini kan Y-nya ini kan 0. Ini kan kelihatan nih X-nya sama dengan Y 0. Berarti kan dari X-nya itu dari paling bawah ya. Gitu. Makanya jawabannya di sini 8. Gitu. Gitu ya. Apa kalau masih agak sulit boleh di ini aja dulu, di skip aja dulu boleh. Cari yang mudah aja dulu, takut pusing lagi. Iya, ini memang lumayan sih kalau emang PKS 2 ini. Ini memang lumayan. Tanya Bang, Gimana? Apa tuh? ini soal ini kalau gua dapetnya gini Bang, kan yang I sama dengan I tambah 8 itu kan dia ngambil nilai I sama dengan 0. Makanya I-nya itu sama dengan 0, jadi 0 tambah 8 kan hasilnya 8. Nah terus ulangan bawah ini kan X sama dengan YI ini kan tadi kan 8, berarti X sama dengan 8, jadi hasilnya 8 gitu nggak sih Bang? Ya sebenarnya asumsi ya bebas aja sih sebenarnya, kan tadi kan asumsi dari Natasha kan kurang lebih seperti itu. Kalau saya kan beranggapan yang paling mudahnya gitu. Nggak apa-apa, benar kok. Kan intinya dia mungkin banyak asumsi tetap sama gitu kan hasilnya. Jadi nggak apa-apa. Boleh masuk nggak sih? Ya boleh silakan. Oke gini, sebenarnya itu berhubungan sama yang bawah. Itu kan ada peluangan di bawah ya. Itu udah benar ya yang kata Natasha ya 8. Cuma lihat dulu tuh bawahnya. Itu kan 0 sampai 6 ya. Ya ini I sama dengan 0 sampai I lebih kecil 6. Nah, terus itu kan ada X sama dengan YI. Nah, coba itu kalian lihat ada percabangan if YI lebih kecil X. Nah, lebih kecil ya. Lebih kecil dari si Y-nya ya. Dari X-nya ya. Nah, di mana X-nya itu apa? X-nya itu sama dengan 8. Kenapa 8? Karena Y sama Y0. Tadi Y0 kalau kalian cari Y0-nya, Y0 yang pertama pasti itu 8 hasilnya. Karena kan itu kalian lihat ya. Itu I ya itu Y. Ya itu 8 ya tadi. 8 ya. Berarti secara otomatis kalau kalian logika kan itu hasilnya 8. Karena nggak mungkin kan ada yang lebih kecil lagi dibanding 8. Karena kan udah naik itu ya, 8, 9, udah dari 8 habis itu ke atasnya, gitu. Nggak mungkin ada yang lebih kecil lagi dari 8. Ya, nah, jadi jawabannya 8. Ya, oke. Itu makanya. Oke. Ya, jadi ya sebenarnya berbaik asumsi dari gua, mungkin dari Natasha sama Bang Marcel, ya nanti dikirim kok, santai. Nanti kan ada linknya, ada link G Drive itu nanti diupload ke situ kok sama rekamannya.
gitu ya. Kalau enggak nanti diupload ke YouTube, nanti linknya ditaruh di situ aja, gitu ya. Ya jadi sebenarnya asumsinya bebas saja kalau Natasha kan ngeliat dari YI sama XYI. Tapi kalau saya kan beranggapan intinya di sini kita mau mencari nilai minusnya gitu, nilai minimum gitu. Karena kan nilai yang paling rendah gitu. Gitu ya. Jadi ya kalau saya lihat di sini ya nilai minimum aja gitu. Kalau saya asumsi secara ini ya, secara singkatnya. Tapi kalau dari pernyataan dari Natasha sama Bang Marcel itu ya secara konsepnya gitu. Tapi kan di sini kan kita pilihkan ya, sebenarnya bebas sih. Kalau dari teman-teman mau asumsinya secara cepat atau konsep ya bebas. Intinya sama kok, gitu ya. Tapi kalau memang secara cepat ya silakan. Tadi ingat aja kalau kayak gini nanti nyari bilangan minimum aja. Bilangan minimumnya aja 0,8. Ya udah lihat aja paling rendahnya itu berapa? 8. Ya udah berarti fokusnya apalah 8. Gitu. Oke. Gitu ya, teman-teman ya. Boleh bebas. Thank you Natasha. Boleh lanjut Bang Arno. Oke, thank you ya buat Bang Marcel, Bang Kevin sama Natasha tadi ya yang udah ngemaparin, udah ngasih pendapatnya juga. Ya, kurang lebih seperti itulah. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini, manakah sintaks tempat untuk mendeklarasikan matriks A? Nah, yang tadi ya udah tadi kita liatin. Tadi kita udah liatin sih apa namanya susunannya tadi juga udah ada ya Bang Kevin yang cara penempatannya yang tadi itu yang sini tipe datanya integer, kemudian apa namanya nama variabelnya, ini matriks A gitu ya. Nah di sini tuh ininya indeksnya lah pokoknya. Satu berarti yang tadi ya berarti ada 2 ini 0 ini 1 ini 0 ini 1 gitu. Nah yang tadi yang di soal di atas tadi juga udah ada kan ininya. Nah ya di sini cuma mintanya itu sintaks yang tepat gitu. Seperti itu. Oh ya jangan lupa titik koma ini ya. Jangan sampai lupa titik komanya. Oke, berikutnya tipe data yang digunakan untuk menentukan besar ukuran sebuah array. Nah, untuk sebuah array ya selalu pakai integer ya, soalnya kita selalu bermain dengan angka ya. Yang kita tahu juga kalau integer ini buat angka ya, walaupun float juga sebenarnya bisa, cuman kalau float ini lebih berarah ke yang desimal gitu. Jadi jawabannya itu yang array, apa yang buat array itu selalu pakai integer. Oke, berikutnya lagi. Sebutkan hasil dari kode program di bawah. Ya, baca bentar loh. Sebenarnya gini aja sih, simpelnya gini sih teman-teman. Ini nggak apa-apa. Ini kan M itu kan menit ya, D itu detik. Berarti kan 60. Berarti kan setiap ya intinya gini aja sih. Menit 1 jam berapa menit gitu kan? 60 berarti kan. Berarti nanti setiap kelipatan 1 ya kan? Karena ada di sini J plus sama dengan 1. Berarti kan setiap kelipatan 1 ya, setiap ditambah 1 itu nanti dia bertambah. Gitu maksudnya. Jadi setiap itu ditambah sampai dia 10. J-nya kan 10 tuh, berarti sampai 10 jam gitu. Tapi kan di sini di pilihan gandanya ini kan cuma sampai 3 jam doang. Sampai 4 ya? Ya sampai 4 ya, jam. sampai 4 jam dong. Ya, jadi nanti kelipatan itu cuma sampai 4. Berarti J-nya nanti sampai 4 doang. Ya udah tinggal dimasukin aja menitnya berapa. Menitnya ya jamnya berapa? 1 jam berapa menit? 60 kan? 60. Berarti 60 kali 60. 120 ya? 3.600 detik ya? Ya detik ya. Ya sejam ya 1 kali 60 gitu kan 60 menit. Kalau sejam. Kalau 2 jam dikaliin aja 2 kali 60. Kalau 3 kali 60 180 menit. Gitu. Kalau detik gimana? Ya udah menitnya berapa? Kalau 1 jam berapa menit? 60 ya. 60 dikali 60 berapa? 3.600 gitu kan. Ya udah gitu. Jadi setiap kelipatan ini kan batasnya ini kan cuma 1 sampai 10 ya. 1 sampai 10. Tapi di sini di pilihan gandanya cek lagi sampai berapa nih angkanya? Sampai 4.
Berarti kita butuhnya 1 sampai 4. Ya udah dimasukin di sini 1, 2, 3, 4. Ya di sini menitnya berapa nih? Menit ini kan ini nih, ini menit. Berarti 1 dikali 60, 2 dikali 60, 3 dikali 60, 4 dikali 60 gitu. Ya udah, 4 kali 60 berapa? 240. Makanya di sini kan akhirnya 240 kan. Gitu. Kalau 80 udah nggak mungkin salah, gitu udah salah karena di sini kok dari 80 dari mana? Ya udah berarti kemungkinan pilihan kita kalau nggak apa nih? A, B, D, B sama A. Gitu. Ya udah kita cek lagi. Nah, ya udah dia udah kelihatan nih 60 kan sama kan? 1800. Nah, ini dicek lagi. Kok 1800? Malah kan di sini sorry. Ya, 1000 ya. Karena di sini kan sejam, 1 dikali 60 tetap sama kan? 1 kali 60 tetap 60. Terus kalau menit berapa? 1 jam berapa menit? 60 kali 60. 3600. Makanya di sini udah mungkin yang pilihan B ini salah. Berarti kemungkinannya itu A sama D. Ya udah cek lagi. Di 2 jamnya benar gak? Tapi bedanya di sini nih. Kok tetap 3600 gitu. Ya udah. Karena kan 2 nih, 2 kalau 2 jam berapa menit? Berarti kan 2 dikali berapa? 2 kali berapa sih? 1 jam 60. Berarti 2 kali 60 kan? Benar nggak sih? Iya, benar. Ya, berarti tinggal dikaliin aja dengan 60. Dapatlah hasilnya ada tiknya. Ya udah. Ya, intinya kayak permainan ini aja sih, kayak permainan jam. Berarti kalau nambah sejam berapa menit, berapa detik. Setiap ditambah lagi sejam berapa menit, berapa detik. Setiap nambah sejam lagi, gitu aja sih sebenarnya. Oh, 1 jam 60 menit. 1 menit 30 detik. Gimana? Gimana? 1 menit. Ininya gini aja sih, Sat. Gimana? Anggun bingung. Ya, intinya gini aja sih. Ini kan ini J ini artinya jam. Kalau M ini menit. Jadi tinggal dimasukin aja J ini berapa tadi? 1, kalau enggak ini lihat di ininya loh, di while. While J kurang dari sama dengan 10, berarti while jamnya ini kurang dari 10, berarti 1 sampai 10 gitu J-nya. Ya udah, makanya 1 dikali 60. Makanya kan setiap menitnya ini kan cuma dikaliin kalau nggak 1, 2, 3, 4 kan. Berarti kan 1 kali 60, 2 kali 60, 120, 3 kali 60, 180, berapa lagi? 4 kali 60, 240 gitu. Kalau M-nya menitnya 1 jam berapa menit? 60 kali 60, 3600. Kaliin 2, berapa? 7200. Kali 3, 10.800. Kaliin 4, 14.400. Gitu ya, jadi kurang lebih seperti itu. Lebih ke ini Bang ya, ke arah main logika lah kalau ya soal beginian ya. Ya, betul Bang. Di arah logika aja sih. Iya, seperti itu kawan-kawan semua. Ya, makasih Bang Kevin ya udah Oke. lagi. Oke, berikutnya pilihan berikut merupakan jenis-jenis notasi perulangan, kecuali udah tahu lah ya, udah diajarin juga sama dosen sama Bang Aspraknya, udah baca juga PDF-nya. Kalau perulangan itu ada yang namanya for, do while sama sebenarnya while do ini sama aja kayak while, karena yang tadi cek kondisi dulu baru dilakuin gitu. Cuman ya mungkin biar karena ada 5 pilihan biar pas aja mungkin ya. Ya array itu tadi ya, array kita bikin yang array tadi yang beginian. Kalau ya itu enggak termasuk dalam perulangan gitu. Oke, selanjutnya nilai K yang dihasilkan pada program di bawah ini adalah yang tadi lagi ya. Ini sama Kopas juga, mungkin sama. Kopas ya? Iya. Ya, sama. Kebiasaan ini. Tahun ke tahun. Oke, lanjut lagi. Bila mana di running program di bawah ini akan mencetak layar berupa ini mencetak berapa ya? Di sini E-nya tuh sama dengan 0. Nah, berarti yang tadi udah ditin juga. Kalau while itu dia cek kondisi baru dicetak. Nah, I-nya tuh berarti I kurang dari 10, I-nya itu 0. Nah, berarti 0 dari 0 sampai kurang dari 10 berarti 9.
Nah, berarti ngecek itu 0 sampai 9 ya, itu tetap aja keluarnya 10 ya. Nah, karena di sini incremental berarti bertambah terus dia dari 0 sampai ke 9. Ya jawabannya udah ada ya. C plus-plusnya sebanyak 10 kali gitu. Karena dia mulai dari 0 dihitung sampai 9, 0 1 2 3 4 5 sampai 9 dia udah 10 gitu. Kecuali dia di sini tadinya ada sama dengan, nah itu 11 gitu. Karena dimulai dari i-nya itu 0. Oke, lanjut lagi. Kita lagi beresin. Jika dari seluruh elemen array hanya terdefinisi bagian, elemen sisanya tidak terdefinisi, kemudian kita membutuhkan sebuah nilai banyaknya elemen array yang terdefinisi. Yang tersebut disebut sebagai nilai effective array ya. Udah ada di PDF juga, di materinya udah ada. Ini enggak lebih ke pemahaman teori lebih tepatnya ini. Selanjutnya itu indeks pada array harus berupa tipe integer yang tadi ya. Syaratnya itu kalau mau main array itu dia harus integer, nggak boleh yang lain. Tuh. Oh, yang ini halaman terakhir nih ya. Perhatikan kode berikut. Char angka 1 2 3 indeks 6 1 2 sampai 1 2 3 4 5 6 pada kode tersebut nilai indeks ketujuhnya berapa? Ya, tadi udah tahu ya logikanya itu berarti yang yang 1 ini berarti 0, yang 2 ini 1 2 3 4 5 gitu. Ini tanya indeks 7, enggak ada soalnya kan cuma sampai indeks ke 5 doang. Gitu. Kecuali tadinya di sini 8 baru ada gitu. Ini karena dia ditanya indeks 7 berarti nggak ada gitu. Kosong berarti jawabannya. Memang ini udah jawabannya benar. Berapa isi dari array Y? Nah, ini tadi ya. Coba Bang Kevin, boleh Bang Kevin? Aku udah mulai bingung lagi nih. Oh ya, oke, thank you. Jadi kan gini teman-teman, ini kan ditanya berapa isi dari array. Fokus saja di ini itu kan 10. Berarti kan kita punya modal ini 10 nih. Berarti kan dari 0 sampai 5. Ya udah tinggal dimasukin aja teman-teman di substitusi lah ya. Jadi kan 0 dikali 1 ditambah X. X-nya dari mana? Dari 3 gitu kan. Ya udah tinggal dimasukkan aja, disubstitusin. 0 dikali 1 ditambah 3 berarti berapa? 4. Berarti kan 0 kali 4. Terus 1 dikali 4, 2 dikali 4, 3 kali 4 gitu. Jadi kan gini nih teman-teman ya. Misalkan kita di sini punya nih, ini kan kita punya persamaan ya. Matematika lagi gitu ya. Ya memang gini sih. Jadi kan 1 ditambah X gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini kita punya modal dari dari ini ya, dari 0 sampai 5. Berarti 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Ya udah, berarti kita udah punya modal I-nya itu 1 sampai 5. Gitu kan. Nah, tinggal masukin aja 1 ditambah X. Kita udah punya nih. X-nya diketahui di mana? Ini kan. X-nya ini kan sama dengan 3. Berarti 1 ditambah 3 nih sampai bawah terus gitu. Tapi kan hasilnya nanti sama dengan 4 juga kan. Ya kan 1 tambah 3 berapa? 4 kan. Berarti nanti di sini berapa? 0 dikali deh ya. Dikali. Ntar coba dihapus dulu deh. Ini dikali ya. Yang sama dengan ini dikali gitu ya. Dibintangin aja deh, dibintangin. Ya, dibintangin. Pokoknya dibintangin gitulah ya. Dititikin aja lah, boleh lah ya. Mewakili lah ya. Sama aja kan kalau di matematika. Nah, kita lanjut lagi. Di sini kan kita punya modal I-nya ini 1 sampai 5. Dan juga kita punya lagi 1 ditambah 3. Ya udah otomatis nanti di sini ya, di sini kita isi semua berapa? Berarti di sini berapa? 4. Ya kan? 4 gitu kan. Ya udah tinggal dihitung aja semua berapa. Gitu ya. Ya udah dihitung semua berapa? Berarti 1 dikali berapa nih? 0 kan? Dari sini ding ya. Dari sini ya. 0 dikali 4, 0, 4, 8, 12, 16 dan 20. Kenapa jawabannya B? Ya ini dari sini tadi. Gitu. Gitu ya. Jadi asal muasal
jawaban B ini dari sini. Gitu ya penjelasannya. Gimana, ada yang tanyain nggak? Mumpung udah ini juga udah akhir halaman, mungkin ada yang pengen tanya juga gitu, soal-soal yang Ya, lain boleh. Ya mumpung masih ada 8 menit nih. Udah mau sore ya. Udah gak keras ya. Gimana yang tanyain? Ya jadi asal muasal ya ininya ya kurang lebih inilah. Dari apa namanya? Dari sinilah caranya. Dari sini. Gitu. Ada yang tanyain? Nggak ada. Ya paling sih kalian kalau di UTS kalian dikasih ini nggak, disuruh ngodingin juga nggak? Jadi bisa jawab nggak? Bisa bantu nggak? Disuruh ngodingin juga nggak, dibuat atau disuruh buka DCPP nggak? Enggak, Bang. Enggak, Oh Bang. enggak. Tapi lebih ke melengkapi kode gitu, Bang. Oh, melengkapi kode. Oke lah, thank you. Kalau memang boleh ya sebenarnya mudah gitu ya, tinggal di codingin aja, tinggal dibuat diketik-ketik aja gitu kan, diprogramin. Tapi kalau kayak gini sih sebenarnya kalian memahami struktur dasarnya sih sebenarnya. Gitu kayak tadi kan ada kayak while kurang dari sama dengan. Nah, terus kayak tanda-tandanya sebenarnya dimatengin lagi aja sih, dimatengin di bagian situnya. Karena kan udah berapa kali keluar gitu di soal-soalnya. Gitu ya. Dari soal ini ada yang tanyain nggak? Nanti kalau modul nanti sedikit ini kok diupload di link G Drive yang biasa ada pengumumannya kan, ada infonya itu kan, ada link materi gitu kan, yang materi tutor review gitu lah ya. Itu nanti diupload di situ. Kalau memang sekaligus bisa rekordannya diupload juga di situ. Tapi kayaknya nanti dibuat ke link YouTube aja lah. Gitu. Nanti di-share ke abang-abangnya. Abang Carlos, Bang Marcel, sama nanti kayak kalau nggak salah nanti ada Bang Yoga juga kan ya, tutor yang matematika yang TPB apa tadi ya, 45. Itu nanti gue share juga. Itu ya. Mungkin ada yang nanyain nggak? Ya paling dari soal-soal tadi ya dari soal-soal ini, ya intinya kalian lebih teliti aja sih, lebih teliti. Kayak tadi kan gue juga kurang teliti gitu ya. Paling kalian mantepin di ini aja sih, di array, karena ini kan tiap kali kita ganti slide, ganti soal kan itu selalu ketemu dengan array gitu. Mungkin mantepin di situ aja gitu. Gitu ya. Nanti kalau nanti gue upload juga latihan soal, boleh kalian mau latihan soal, monggo silakan. Nanti ada ininya ya, ada soalnya di G Drive, boleh kalian mau latihan silakan, buat memantapkan untuk besok silakan. Kalau enggak juga ya nggak apa-apa gitu. Soalnya ya sama aja sih, tinggal buat codingan aja. Bukan codingan sih, lebih ke arah materi pemahaman aja. Itu ya. Ini itu aja. Mungkin udah pas juga jam 5. Mungkin gimana ditanya? Ini kalian kalau kalian dapat ini kan, dapat info ini kan kalau kalian Zoom kan dapat infonya kan, ada link ininya ya, di drive-nya ya, benar nggak? Ada loh di ininya, di bagian bawahnya itu, yang dan juga untuk materi tutorial hari ini akan dilampirkan. Nah, nanti dari situ saya uploadnya. Itu ya. Oh ya, ada ya. Oke, itu jadi saya nguploadnya ada di situ aja gitu. Soal sama latihannya nanti kalau memang ada latihan buat kalian untuk mantepin buat besok ya ada nanti. Nanti diupload semua di situ. Mungkin nanti dari Bang Marcel, dari Bang Carlos, ataupun saya, dan juga nanti ada Bang Yoga. Ya, itu nanti diupload di situ lah semuanya. Jadi satu file untuk keseluruhan aja. Gitu ya. Oke, ada yang tanya lagi? Boleh, mungkin masih ada waktu. Yes, mungkin kami yang ya udah disebar. Oke, thank you ya. Ya, ini kami dari sebenarnya ya, kalau saya, oh ya tadi nggak perkenalan ya. Ya udah ada dari nama Zoom-nya lah ya.
Mungkin kenalin nama gue Kevin ya, pokoknya gue dari Prodi Informatika tadi kan dijelasin juga sama Carlos. Sama juga kayak Bang Marcel itu sama Bang Yoga gitu ya. Gitu. Kami satu kelas besar lah, jadi makanya kita tahu lah. Gitu ya. Mungkin ada yang tanya dari soal-soal ini? Ya paling dimantepin aja. Ya dimantepin. Sama kalau kayak gini, kalau memang kalian ngerasa sulit baca programnya, skip aja gitu. Daripada kalian ngabisin waktu, mending cari yang kalian bisa aja dulu, yang kalian mampu untuk dipahami, untuk memahami soalnya. Jangan nanti kalian stuck di sini, akhirnya kalian nggak bisa nyelesain ujiannya gitu. Atau nanti kalian tinggal di akhir-akhir itu tinggal silang-silang aja gitu, atau diklik-klik gitu. Lebih ke arah di ini aja sih, tipsnya sih, kalau kalian anggap susah ya di skip aja dulu. Sampai kalian nanti dapat yang bisa dipahami ya, kerjakan aja. Gitu ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Mungkin semangat buat besok. Kalian kan ada banyak sesi ya, semangat aja yang udah disampaikan sama abang-abangnya selama di kelas ya, dimantepin lagi aja, diingat lagi. Kalau memang ada yang bingung, tanyain aja sama abang-abangnya gitu. Abang Aspraknya kan ada di Bang Carlos, Bang Marcel. Kalau nanti sama Bang Yoga, nanti bilang ke Bang Yoga aja. Nanti bilang untuk bisa kalau mau PC gue ya silakan untuk nanya-nanya terkait program CPP. Tapi kalau bisa jangan joki gitu ya buat tugas. Itu ya. Saya juga nggak mau buat joki tugas gitu ya. Kalian diusahain ngerjain sendiri lah ya. Gitu ya. Oke, kalau mungkin ada yang dapat tugas besar ya kerjain aja sendiri gitu ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Thank you terima kasih atas perhatiannya. Ntar recordnya dibagiin, mungkin lewat dari YouTube atau gimana ya. Ntar di-infoin lagi aja dah. Ini itu aja gue sampaikan. Terima kasih dan gue tutup. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.